Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Pandi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi VLAN. Saja yang pertama yaitu pengertian VLAN. VLAN kepanjangannya adalah Virtual Local Area Network, yang merupakan sekelompok perangkat pada satu VLAN, satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN menggunakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan kecil subnet berada dalam jaringan switch yang sama. Ya, agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer itu harus memiliki sebuah LAN IP dan subnet max yang sesuai dengan VLAN tersebut. Switch harus dikonfigurasi dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan ke VLAN. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasi dengan sebuah VLAN tunggal disebut sebagai access port. Next, yaitu adalah keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama, dalam hal security, keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas data dibatasi segmennya. Yang kedua, dalam hal cost reduction, penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang lebih mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Yang tiga yaitu higher performance, pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Selanjutnya yang keempat adalah broadcast storm mitigation, yaitu pembagian jaringan ke dalam VLAN-VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Yang kelima yaitu improve IT staff efficiency. VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Yang keenam yaitu simpler project or application management. VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Next yaitu kelemahan VLAN. Yang pertama, secara logika berbeda dengan network, tetapi secara fisik satu dengan network. Yang kedua yaitu ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua VLAN. Yang ketiga yaitu ketika jumlah banyak hostnya, maka kerja di HCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Yang adalah kegunaan VLAN. Yang pertama yaitu meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak. Yang kedua, mencegah terjadinya collision domain atau tabrakan domain. Yang ketiga yaitu mengurangi tingkat vulnerabilities. Vulnerabilities yaitu adalah celah keamanan yang memungkinkan penggunaan akses tidak sah yang biasanya dilakukan oleh para hacker. Next yaitu jenis VLAN. Jenis VLAN itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu port based, yaitu dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk atau VTP. Yang kedua yaitu make based. Make based yaitu membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Setiap switch memiliki tabel MAC address setiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Yang C adalah protokol based.
Karena VLAN bekerja pada layer 2 atau OSI, maka pengaturan protokol atau IP dan IP extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Yang D-nya IP subnet address base. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Yang E-nya authentication base, yaitu device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer. Next, yaitulah tipe koneksi VLAN. Tipe koneksi dari VLAN itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah trunk link. Trunk link itu adalah koneksi yang menghubungkan antar switch dalam suatu jaringan komputer. Yang kedua yaitu adalah access link. Access link itu koneksi yang menghubungkan ke PC atau data user. Yang ketiga adalah hybrid link, yaitu koneksi gabungan dari trunk dan access. Next adalah perbedaan VLAN dan LAN. Perbedaan utama antara LAN dan VLAN adalah bahwa LAN itu bekerja pada domain broadcast tunggal, sedangkan di sisi lain VLAN itu bekerja pada beberapa domain broadcast pada jaringan paket dikirim kepada seluruh jaringan yang sama. Sementara pada VLAN, paket dikirimkan ke setiap perangkat pada domain jaringan broadcast tertentu. Ya, sekian video ini tentang materi VLAN.